Tuhan, hari ini Ibu, kita akan memulai ibadah malam hari ini dengan pujian Bapak Allah. Ya, sini tuh. Udah kelihatan tuh. Oh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Di hidupku, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Bapa, bila sebentar kami akan bersekutu Tuhan untuk menyerang Engkau, biarlah Engkau menuntun setiap kami Tuhan dari awal persekutuan ini hingga akhir nanti. Biarlah setiap ujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan persekutuan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Bersorak-sorai, sorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita akan pujikan lagu satu-satunya yang diandalkan. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik.
satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya kepadamu kami menaruh pengharapan kami, menaruh kekuatan kami, menaruh segalanya hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkaulah andalan kami yang dapat memberkati kami dan dapat memelihara kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan kembali membahas tema minggu kemarin, yaitu sikap memberi yang menyembah Tuhan, judulnya ya. Kemarin sudah sangat jelas dijelaskan oleh Mas Agung. Ya, saya hanya menambahi sedikit-sedikit ya. Kemarin yang dibahas tentang janda, seorang janda miskin yang memberi persembahan. Yuk kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Itu Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu sama ya, bacaannya itu sama. Kita ambil yang Markus saja seperti yang kemarin. Markus 12 ayat 41 sampai 44, mari kita baca bersama-sama. Judulnya persembahan seorang janda miskin. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar, dan ada seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 sefer, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu terus menafkahnya. Amin. Yang diceritakan Tuhan yaitu seorang janda miskin yang memberi persembahan. Tuhan pada saat di bait Allah dia memperhatikan, dia berdiri di dekat kotak peti, yaitu ceritanya ya, di dekat peti persembahan, dan dia memperhatikan siapa-siapa yang memberi persembahan kepada Tuhan. Di situ diceritakan tentang 2 orang ya, istilahnya 2 orang kaya dan orang miskin ya. Tuhan perhatikan orang-orang kaya mempersembahkan dalam jumlah yang besar, yang mungkin mereka menganggap mereka bangga membawa persembahannya yang segepok uang diberikan kepada bait Allah, kepada Tuhan dipersembahkan begitu ya. Pastinya dia dengan bangga gagah ya, berjalan juga dengan gagah mempersembahkan. Tetapi ini yang diceritakan, yang dilihat Tuhan, yang diperhatikan Tuhan itu seorang janda yang miskin. Pasti seorang janda yang tua, yang miskin, yang kita bisa bayangkan seorang yang sudah keriput gitu ya, datang dengan menunduk-nunduk ya, karena merasa sebagai seorang yang miskin itu kan, namanya orang miskin dimanapun tuh tidak berani istilahnya berjalan tegak itu ya, pasti merasa miskin itu jalannya nunduk-nunduk, mau mempersembahkan saja juga takut ya, karena di situ disebut dia hanya membawa 2 logam kecil ya, nilainya yang paling kecil, receh yang paling kecil. Mungkin kalau sekarang yang berlaku di kita yang receh terkecil tuh 100 rupiah ya, masih berlaku tuh 100 rupiah, walaupun jarang dipakai tetapi itu masih berlaku tuh 100 rupiah. Mungkin seperti sekarang ini yang terkecil tuh 100 rupiah, janda ini bawa 2, berarti 2 receh 200 rupiah dibawa ke peti persembahan. Pasti dengan hanya menunduk, dia memasukkan juga tidak melihat ya, karena dia di situ juga pastinya dia melihat Tuhan Yesus yang berdiri di dekat peti itu. Perhatikan, mungkin dia dalam hatinya dia, apalah artinya aku ini ya, membawa persembahan yang sangat kecil ya, tidak ada artinya dibandingkan dengan orang-orang yang kaya itu yang membawa segepok uang dimasukkan ke peti itu. Apalah artinya membawa 200 rupiah ya, sekarang pun tidak ada artinya 200,
karena minim yang kita pakai itu 500 ya, pasti nek 200 itu sudah tidak ada, buat beli apapun sudah tidak bisa ya. Tetapi janda itu hanya mempunyai uang itu, dan dia dengan rasa takut tapi dia ingin mempersembahkan kepada Tuhan, karena dia mengingat bahwa janganlah engkau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa ya. Firman Tuhan mengatakan janganlah datang kepada Tuhan itu dengan tangan hampa, dengan tangan kosong ya. Jadi walaupun cuma sedikit, janda miskin ini memberanikan diri untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dimasukkan ke situ ya. Tetapi Tuhan itu, kita itu punya Tuhan yang hatinya itu sangat memperhatikan setiap orang ya. Walaupun ada orang kaya yang bawa segepok uang ya, Tuhan tidak memandang orang itu, tetapi Tuhan perhatikan janda miskin ini yang hanya membawa 200 rupiah untuk dimasukkan. Karena apa? Tuhan perhatikan dia imannya lebih besar ya, pengorbanannya lebih besar, karena itu hanya itu yang dipunyai. Dia tidak bisa tidak punya uang lagi, setelah dipersembahkan ya sudah pulang tanpa uang lagi. Tetapi kalau yang kaya-kaya itu pasti di rumahnya masih banyak uang, pulang pun di tasnya juga masih banyak uang. Yang dipersembahkan hanya sedikit, walaupun nilainya besar, tetapi itu sedikit dari kekayaan. Yang dipandang Tuhan itu pengorbanannya, seberapa jauh pengorbanannya. Tuhan perhatikan pada waktu itu kotak persembahan. Saya percaya Tuhan pun memperhatikan persembahan kita ya. Amin. Amin. Tuhan tuh memperhatikan persembahan kita. Seberapa jauhnya sih persembahan kita ya? Apakah yang kita persembahkan itu hanya sedikit, walaupun nilainya besar, tapi itu sedikit dari harta kita? Apakah yang kita bawa itu memang Tuhan, aku memang hanya punya ini ya. Kalau kita persembahkan dengan pengorbanan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya bawa ini Tuhan, itu nilainya itu lebih besar. Tapi ya yang dipandang Tuhan itu juga ketulusan dan kerelaan hati ya. Tuhan tuh perhatikan, dan Tuhan itu yang menimbang setiap orang ya, seberapa besarnya ya. Mungkin bukan nilainya, tetapi bentuk kerelaannya ya. Walaupun kita kaya, tetapi persembahkannya dengan terpaksa, itu benar-benar tidak diterima oleh Tuhan. Di sini ada 4 hal yang dibahas kemarin, yaitu yang pertama, memberi dengan ketulusan. Tentunya Tuhan ingin kita memberi persembahan itu dengan ketulusan ya, dengan hati yang tulus seperti janda miskin ini ya. Terus yang kedua yaitu memberi dengan pengorbanan, berani berkorban untuk persembahan. Nilai pengorbanannya seberapa jauhnya kita itu rela untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu memberi dengan kesungguhan, benar-benar dipersiapkan dari rumah, bukan uang yang celucel gitu ya, sembarangan dimasukkan, tetapi benar-benar dipersiapkan. Itu kesungguhan yang disebut di sini ya, kesungguhan benar-benar dipersiapkan. Tuhan, aku besok mau ibadah, aku benar-benar ini uang persembahanku Tuhan yang sudah aku persiapkan untuk Tuhan, ditata, dirapikan gitu ya. Kita menghormati Tuhan, menghormati juga yang menghitung. Kalau kucel-kucel kan yang menghitung juga repot, semua uangnya keriting gitu ya. Tapi kalau rapi tertata itu kan bagus, seneng gitu ya. Dengan kesungguhan hati benar-benar kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat yaitu memberi dengan iman. Kita itu modalnya, orang-orang percaya itu hanya iman ya. Iman itu dasar dari kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Sejauh mana kita beriman kepada Tuhan ya, sejauh itu kita pasti kerelaan kita untuk persembahan kepada Tuhan. Datang ke gereja kalau tidak dengan iman ya, hanya rutinitas, hanya setor muka istilahnya. Kalau tidak berangkat, aku kok isin Bali mesti ngoporan di gereja ya. Mungkin seperti itu, wah penting makan di gereja ya. Kalau dasarnya seperti itu, berangkat ke gereja tanpa iman ya,
tanpa kerinduan kepada Tuhan, hanya rutinitas, hanya mau store muka ya, hanya ben ketok rohani ya gitu ya, berangkat ke gereja ya, itu sia-sia, percuma, mendingan di rumah kalau kita tidak dengan kerinduan kepada Tuhan, tidak dengan iman ya. Aku rindu sama Tuhan, aku pengen ibadah itu karena aku pengen ketemu Tuhan ya. Kalau bukan karena kerinduan itu, mendingan itu percuma. Kita masuk gereja itu percuma tanpa iman kepada Tuhan. Yang dibahas di sini yaitu tentang memberi ya, sikap memberi yang menyembah Tuhan. Kalau memberi itu konotasinya sebenarnya banyak ya, bisa memberi pujian, memberi ucapan syukur kepada Tuhan, memberi dorongan, memberi nasihat, banyak sekali. Tetapi yang dibahas kemarin itu adalah memberi persembahan kepada Tuhan, dan mungkin memberi kepada orang juga ya, istilahnya memberi gitu ya. Memberi dalam arti sesungguhnya memberi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya, ada dua hal ya kata memberi. Yang satu, memberi itu memang sudah harus menjadi sikap anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan itu harus punya hati yang mau memberi atau murah hati ya. Kata firman Tuhan, murah hati itu adalah satu karunia dari Tuhan, apa buah-buah roh ya. Satu buah roh, kalau sudah percaya Tuhan Yesus pasti punya hati yang murah hati, mau memberi. Yang kedua yaitu memberi itu bisa seseorang yang memang diberi karunia memberi ya. Mungkin kalau kita sebagai anak Tuhan di sini sudah punya hati yang murah hati, mau memberi, berbagi, mempunyai makanan berbagi ya, mulai sedikit berbagi dengan yang lain. Tetapi kalau karunia memberi ya, saya bukan puji suami saya ya. Kalau Pak Yesua itu memang karunianya memberi ya, karunianya memberi. Karena apa? Kalau memberi hal yang biasa itu biasa. Tetapi kalau saya melihatnya Pak Yesua tuh pengen memberinya tuh lebih. Kalau di Salatiga dia jajan gitu ya, jajan di warung, dia berani memberhentiin supir angkot, tukang becak, semua dipanggil suruh jajan di situ. Ayo semuanya kesini, minta, nanti saya yang bayar gitu. Kalau bukan orang yang punya karunia memberi itu sulit ya. Terus pas puasa, kalau pas puasa itu kan saudara kita, sepupu kita itu kan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi di Salatiga itu disalahgunakan oleh orang-orang yang biasanya tidak minta-minta. Mereka itu dari kampung, dari luar pada keluar berjejer di bundaran Salatiga, lapangan Pancasila, di jalan-jalan itu mereka bawa karung karena memanfaatkan orang-orang yang pengen memberi. Kan orang kalau berpuasa itu harus memberi, jadi mereka membawa barang-barang, bawa makanan itu untuk dibagikan. Jadi mereka yang tidak pernah meminta-minta pun mereka akan keluar membawa karung menunggu orang memberi. Jadi banyak sekali mereka pulang bisa karungnya dipanggul karena di situ banyak orang yang memberi. Lah Pak Yesua itu pengen ikut-ikutan. Pas puasa itu saya suruh buat makanan dan kita bagikan, dan itu sebenarnya salah sasaran menurut saya ya, karena pas di bundaran Pancasila itu kan orangnya banyak. Saya bagikan di situ semua kemeruyuk. Akhirnya bingung saya video sampai ketakutan karena orang begini-begini minta apa yang kita bagikan. Ya, terus bagi lagi di pasar raya gitu. Pasar raya itu akhirnya orang-orang pasar yang berjualan belanja semuanya mendekat minta gitu. Ya, saya lebih senang kalau saya diajak Pak Yesua bagi-bagi di Salatiga tuh, saya bagikan ke tukang-tukang becak. Pasti mereka sangat membutuhkan ya. Tukang-tukang becak yang sendiri gitu, yang mungkin bergerombol hanya 2-3 orang atau 4 ya. Kita bagi makanan gitu ya. Ya, memang ada yang diberi karunia memberi, rasanya pengen memberi. Jadi saya pun ya, saya mungkin yang sudah istilahnya berusaha memberi. Buat Pak Yesua saya masih pelit. Buat Pak Yesua tuh saya orangnya masih pelit, padahal saya sudah berusaha untuk memberi ya Kak. Kadang saya katakan, apakah saya kalau memberi harus bilang ya, harus bilang.
kan enggak ya. Di jalan-jalan saya juga sering memberi gitu ya. Saya beriman bahwa kalau saya memberi, Tuhan itu yang pasti yang mencukupkan saya. Kalau saya memberi sedikit itu tidak akan membuat saya miskin, istilahnya begitu ya. Iman saya seperti itu. Kalau saya memberi orang itu tidak akan membuat saya miskin ya. Saya beriman Tuhan itu yang mencukupkan kebutuhan saya, yang mengembalikan apa yang saya tabur itu akan saya tuai berkali lipat ganda. Kayak kemarin pas hari Senin kemarin pagi Pak Yusuf pergi pelayanan, saya pergi setor pupuk ya, saya berangkat itu tas saya tidak ada uangnya, terus saya setor di Rawan ya, akhirnya ya baru satu tempat kan uangnya baru sedikit. Nah di situ ada orang yang habis beli bubur, dia jalan kaki, seorang ibu tua gitu ya. Dia jalan kaki naik mau turun ke Tambak Boyo itu, tapi masih di Bong, sebelah Bong itu turunan di Mas Plenti itu. Dia turun di situ jalan kaki. Terus saya berhenti. Kalau saya ada ibu-ibu di jalan pasti saya berhenti. Mau kemana Bu? Saya boncengin gitu ya. Mau ke Tambak Boyo, mau ke sana. Bu, saya mau ke Tambak Boyo, ayo kalau mau ikut. Setelah ikut dia ternyata ada 5.000 ndak, ada 5.000 ndak gitu. Buat ongkos, saya mau cari kerja, cari kerja di pabrik kerupuk gitu. Terus akhirnya saya turunin di Tambak Boyo, saya suruh ngangkot gitu. Ya saya baru punya uang itu ya sedikit ya saya kasih buat ngangkot gitu. Dia maunya buat ngangkot gitu. Ya saya kasih, saya sudah nggak berpikiran apa-apa. Saya tuh pas jalan saya turunkan, saya pikir saya setor lagi, nanti saya dapat uang lagi saya tambahin gitu. Ternyata saya keluar dari warung soto Tambak Boyo itu, ternyata ibunya sudah naik angkot dan tidak ada ya. Baru saya kasih sedikit istilahnya ya. Terus saya udah nggak melihat lagi. Saya pulang ternyata Tuhan itu memperhatikan apa yang kita beri. Saya nggak berpikiran bahwa saya minta Tuhan, saya sudah memberi orang itu, saya minta berkatnya Tuhan, saya minta gantinya Tuhan. Saya nggak berpikir seperti itu. Tetapi ternyata Pak Yuswa pulang itu membawa bingkisan sembako yang katanya dari orang Salatiga, dia dipanggil dan diberi bingkisan sembako. Saya ingat Tuhan, saya sudah berkorban, apa yang saya punya itu saya berikan kepada orang itu. Ternyata Tuhan itu memperhatikan apa yang saya lakukan ya. Tuhan itu langsung mengembalikan loh. Walaupun itu sembako, itu kan cara Tuhan mencukupkan kebutuhan saya ya. Saya sudah berkorban untuk orang lain dan Tuhan itu mengembalikan seketika itu ya. Tetapi kita tidak boleh berpikiran bahwa saat kita memberi berkat kepada orang lain atau mempersembahkan kepada Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa saya harus diberkati Tuhan, saya akan mendapatkan kembali berkat Tuhan ya. Tidak boleh mengharapkan seperti itu. Tapi iman kita, kalau kita berkati orang, itu Tuhan yang pasti mencukupkan kebutuhan kita. Seperti janda miskin ini, dia tidak berpikir apa yang setelah itu dia makan, tidak berpikir. Yang penting saya persembahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang memikirkan saya ya. Nanti Tuhan yang memelihara saya. Tuhan itu Yehova Jireh. Yehova Jireh itu yang memelihara, yang mencukupkan segala keperluan kita. Jangan takut saat kita memberkati orang atau memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan membuat kita miskin. Itu malah akan membuat kita kaya ya. Itu akan buat kita kaya. Itu kita harus beriman kepada Tuhan bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tetapi bukan itu yang menjadi pemikiran kita ya. Bukan berkatnya. Tuhan, aku sudah persembahkan banyak, aku harus diberkati banyak. Jangan itu ya. Tapi Tuhan, persembahan kita atau pemberian kita itu sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Di sini disebutkan yaitu sikap memberi yang menyembah Tuhan, sebagai sikap penyembahan kepada Tuhan, sebagai sikap ucapan syukur kepada Tuhan. Kita beri persembahan, kita memberkati orang lain ya. Kita itu sudah menyembah Tuhan dengan tangan kita yang terbuka dan memberkati. Apapun, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang, itu ternyata diperhatikan Tuhan.
ya kita percaya apapun. Dan kalau kita sudah berkorban seperti itu, Tuhan perhatikan, ya. Tuhan perhatikan korban kita itu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi mungkin ini saja ya sikap memberi yang menyembah Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sikap yang murah hati, sikap yang mau memberi, ya. Itu salah satu ciri khas anak-anak Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu ramah, murah hati, ya. Pasti yang disebut orang, ya, saya berapa kali dikatakan orang seberang gitu ya, orang-orang yang dari agama lain berkata bahwa Mbak, kok orang Kristen itu kok orangnya baik-baik gitu ya. Mereka pandangnya orangnya baik, orangnya ramah ya Mbak ya. Padahal saya juga bilang, dia nggak tahu aja banyak orang Kristen yang munafik istilahnya ya, yang belum baik. Orang-orang Kristen yang masih hidupnya itu masih jahat, saat dicaci maki balas caci maki, yang suka bertengkar, yang kalau dibenci balas dibenci, ya. Masih banyak orang-orang Kristen yang jahat aslinya. Tapi dia taunya orang Kristen itu baik, ya puji Tuhan. Kita di luar itu dipandang, berarti hidup kita ini kekristenan lihat orang. Kita ini baik, kita ramah, kita murah hati, kita pokoknya di tengah masyarakat kita ini berdampak baik, ya. Bukan sebaliknya. Tapi kita mari kita memiliki hati yang rela memberi kepada Tuhan, ya. Persembahan kita tidak sia-sia. Apapun yang kita persembahkan, sekecil apapun, kalau itu benar-benar pengorbanan kita, uang yang kita miliki itu nilainya lebih besar dari persembahan orang-orang yang kaya, orang yang bisa persembahkan banyak. Itu nilainya lebih besar dari yang sedikit tetapi memang itu yang punya. Bukan terus wah tak persembahkan sedikit saja seperti janda miskin, tetapi ternyata kita punya uang banyak. Itu dipandang Tuhan juga jahat, ya. Karena kita punya banyak tapi kok persembahannya sedikit, ya. Tetapi kalau memang aku punyanya cuma ini Tuhan, aku persembahkan kepada Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Dan kita berharap kita menjadi seperti janda yang miskin ini, ya. Walaupun tidak dikenal namanya oleh setiap orang, tidak disebutkan Tuhan namanya siapa, tetapi janda miskin ini menjadi cerita di Alkitab, ya. Kiranya kehidupan kita juga dipandang Tuhan, ya, sebagai contoh buat orang-orang lain. Ini loh anakku yang kukasihi, ini loh anakku yang kepadanya aku berkenan, ini loh anakku yang selalu membawa persembahannya yang tulus, yang rela, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Yang memberikan seluruh kehidupannya buat aku, ya. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin pembahasannya cukup sekian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa, apabila kami mempersembahkan kepada Tuhan, setiap persembahan kami itu tidak sia-sia. Apa yang kami berikan kepada Tuhan itu akan kembali kepada kami. Kami percaya ya Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu yang kami pegang Bapak, bahwa apabila kami memberi, apa yang kami ukurkan buat orang lain, apa yang kami takar, itu Tuhan juga takar buat kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Biarlah iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, dan kerelaan untuk memberi buat kami akan lebih kami kembangkan, karena kami tahu bahwa setiap kehidupan kami Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak